Jadi waktu itu gue pernah dapat project film. Terus gue dikasih naskah. Gue tahu penulisnya ini bagus gitu. Pernah dapat penghargaan juga gitu. Di FFI gitu-gitu. Tapi pas gue baca naskahnya kok sampah ya anjir. Sekarang sedang ada film tentang 4 sekawan yang lucu-lucu. Saatnya menuju ke bioskop untuk menyaksikan penampilan komedi mereka. Lucu-lucu katanya jokes bapak-bapak, tapi ku tak percaya. Apakah semuanya akan menjadi apakah mereka bisa menjanji 6 juta penonton, karena sekarang udah 4 juta. Rekor baru di Indonesia. Oke. Anjing, itu langsung ngarang-ngarang lagu. Siapa tahu gue lagi bikin lagu langsung dilirik oleh produser ternama anjay. Langsung aja ngebahas tentang agak lain yang bisa fenomenal anjay. Kok bisa agak lain sekarang mendapatkan penonton yang sangat cepat? Bukan suatu kebetulan, itu adalah sesuatu yang sangat-sangat bisa dijelaskan. Karena kenapa? Karena ketika penonton diberikan sajian yang itu aja, yang begitu-begitu sama semua, monoton, muncullah sesuatu yang baru, fresh, nah itu penonton pasti langsung nonton guys, anjay. Ngapa lu lihat-lihat lu? Jadi di sana tuh lagi pada ini ya, lagi pada ngumpul tuh anak-anak setan. Agak lain kenapa bisa 4 juta ya, karena di gempur Indonesia kan bioskopnya sekarang lagi digempur film-film horor ya. Horor, semua horor gitu. Jadi bisa dilihat ke 3 film yang beda mungkin dari di ujung sejadah ya kalau nggak salah kan. Itu genrenya beda, bisa langsung 1 juta penonton walaupun ceritanya nggak bagus-bagus banget, tapi bahkan gue ngeliat posternya aja di ujung sejadah tuh gimana ya? Lo lihat sendiri deh gitu posternya kayak gimana gitu. Kok bisa gitu? Ya bisa karena nggak ada lawannya tuh horor semua kan. Dia nggak ada lawannya ya, dengan beda sendiri. Orang yang lagi pada bosen sama horor, yang udah jenuh ya mencoba alternatif baru gitu. Terus ada 172 days ya kemarin kan, 3 juta penonton juga kalau nggak salah. Gokil. Itu kisah nyatanya dari kakaknya si Ria Ricis ya kalau nggak salah. Ceritanya tuh, kisah nyatanya dia, kisah cintanya dia. Bisa dapet 3 juta penonton ya, nggak ada lawannya juga lagi-lagi. Ketika semua digempur horor ya, setahu gua ini.
Kalaupun ada lawannya ya bukan lawan yang seimbang gitu, kayak sekarang kan lagi ada uh, Exil, Exil ya kalau nggak salah ya. Dia film festivalan ya, bukan lawannya industri gitu, film industri. Kalau film festivalan mah di bioskop gitu agak lain, bisa 3 juta 4 juta sekarang bahkan ya. Komedi udah jarang banget juga sekarang kan, sekalinya ada ya komedi-komedi yang aduh gitu. Waktu itu kan sempet menjamur ya ketika stand up comedian lagi naik. Wow, film komedi semuanya. Tapi ya begitu kan, kalau demand-nya terlalu gede akhirnya kreatifnya jadi bingung gitu. Jadi ketika bikin komedi yang pesanan, yang bikinnya pusing gitu, udah keburu pusing duluan. Nah si agak lain ini si Aco yang nulis kalau nggak salah ya. Ya bikinnya dari hati gitu. Jadi ketika karya dibuat dari hati itu harusnya ya bagus, karena bikinnya sepenuh hati, terus tidak ada tekanan demand yang banyak gitu. Ya kalau bikinnya sekali-sekali, setahun sekali atau setahun 2 kali, it's okay, pasti bagus sih. Harusnya gitu, karena dikerjakannya bisa dengan sepenuh hati. Apalagi penulisan ya, kalau udah setahun nulis 6, aduh, gue pernah lagi. Gue pernah, jadi waktu itu gue pernah dapat project film. Terus gue dikasih naskah, gue tahu penulisnya ini bagus gitu, pernah dapat penghargaan juga gitu di FFI gitu-gitu. Tapi pas gue baca naskahnya kok sampah ya anjir. Terus pas gue nanya-nanya ya, di tahun itu dia ada 8 project film gitu. Jadi apa yang diharapin gitu dari seorang penulis yang kreativitasnya itu di pers gitu oleh industri, anjay. Iya harusnya sih kalau sekarang Aco bikin kan ya harusnya bagus, karena emang nggak ada nggak ada nggak ada demand yang gede banget kan ke Aco. Dia bisa bikin sepenuh hati, bikin dari hati, terus teman-temannya juga ya, teman-temannya apalagi ya nggak ada juga kali kan tugas nulis. Jadi semuanya bisa jadi konsultan komedian gitu, rame-rame bikin. Apalagi Ernest bikin sistem kolektifan ya, tuh gue senang banget tuh, karena gue juga lagi jalanin sistem kolektifan. Nah kalau Ernest masih baru di pemain-pemainnya atau yang mau invest in charge duit ke dia. Nah kalau gue udah sampai ke kru-kru tuh bisa dapat persentase dari filmnya gitu. Nah pasti pada semangat kan kalau sistem yang kayak gitu dijalanin. Nggak cuman pekerja seni gitu. Jadi kita ini bukan jadi pekerja, tapi kita ini adalah seniman. Kita berkarya bukan bekerja, anjay. Ya namanya berkarya udah pasti sepenuh hati, bikinnya seneng, pengen bikin yang terbaik gitu. Tapi kalau kerja kan ya udah yang penting selesai gitu. Ya itu yang harusnya diubah gitu. Karena ya iya, yang kita lawan itu bukan industrinya, tapi yang kita lawan itu kapitalisnya. Gokil. Agak lain nggak lucunya, misalkan separah-parahnya tuh film pasti dapatlah 1 juta mah. Karena kenapa? Karena dia berbeda. Tetap mengusung horor dengan sub temanya, tapi powerfulnya di komedi. Tetap kena kemakan sama orang-orang sekarang yang suka banget sama horor, tapi dapat pasar yang fresh gitu untuk di komedi. Respect untuk teman-teman agak lain, untuk kreativitasnya, semangat. Untuk semua kru dan cast yang bekerja, kalian semua luar biasa.
semoga bisa tembus 6 juta penonton. Agak lain. Agak lain film komedi yang terbaru dari Imajinari, dibuatnya dengan hati oleh para seniman yang mengerjakannya. Mereka tidak disuruh bikin film sebulan 2 ataupun sebulan 3.